Oke teman-teman, selamat datang lagi ya di channel saya. Udah lama banget nih saya nggak bikin video ya. Kali ini saya mau bikin yang baru pakai Laravel versi 11. Saya mau bikin post application cuma API ya, web service. Ini baru backendnya aja. Nanti buat teman-teman yang belum pernah coba Laravel versi 8, nanti ikutin aja. Soalnya dia file-filenya agak beda sama Laravel yang versi 10. Nah, saya sekarang udah bikin project baru nih, namanya Post API. Yang saya mau bikin tuh nanti di sini tabelnya itu ada table user untuk authorization ya, login. Terus di produk itu kan biasanya ada kategori, IOM satuan tuh ya, brandnya atau mereknya, terus stoknya, grupnya. Nah, untuk transaksi keluarnya itu saya sebutnya itu direct sales. Nanti ada direct sales detail, dan untuk pembeliannya, untuk stok masuknya itu saya menggunakan tabelnya itu nanti namanya purchase. Untuk detailnya juga purchase detail ya. Saya menggunakan Laravel versi 11. Di sini dia agak beda ya. Kalau kita lihat di Composer JSON-nya itu, ini Laravel framework-nya itu udah versi 11 yang terbaru. Yang dibutuhkan PHP-nya itu PHP 8. PHP 8 ya. Terus kalau kita lihat di folder app, di sini tuh udah sedikit banget nih folder-foldernya sama file-filenya. Terus di HTTP yang tadinya ada middleware, yang tadinya ada kernel, udah nggak ada. Udah disembunyiin semua sama Laravel. Nah, nanti tapi sewaktu-waktu kalau kita nanti mau munculkan, itu bisa. Karena cuma di hide sama dia. Jadi kita udah nggak perlu ngelihat file-file yang nggak kita butuhin gitu. Lalu terus di folder config tuh, dulu kan kita kalau nambahin provider segala macam di Laravel versi 10 ke bawah, tuh kita bikin aliasnya itu di sini nih semuanya. Semuanya di sini ya. Untuk di Laravel 11, semuanya itu lebih konsen di bootstrap. Providernya nanti ketika kita tambah provider, dia otomatis tambah di sini nih. Udah nggak bikin manual lagi kita, tapi dia otomatis tambah di sini. Nah, untuk middleware-nya, dulu kan kita bikin di kernel ya, masukinnya atau daftarnya itu di kernel. Sekarang ada di app, semuanya di sini. Untuk routingnya di sini kebetulan yang API-nya belum ada nih, prefix-nya segala macam ya. Nah, untuk middleware-nya tuh nanti di sini. Nah, terus di routes-nya, dulu kan udah otomatis langsung ada API ya. Sekarang udah nggak ada API. Tapi nanti kita akan munculkan API ini karena saya mau bikinnya itu web service atau API ya. Ntar kita munculin. Lalu satu lagi di env untuk database defaultnya itu sekarang SQLite bukan MySQL. Mungkin maksudnya biar ini kali, biar ketika kita develop kita nggak harus bikin database lagi, terus nggak harus pakai server lagi, contohnya kayak XAMPP atau WAM ya. Ini pakai database-nya SQLite ininya defaultnya. Session driver-nya pun database, bukan file. Cuma kali ini saya mau bikin pakai MySQL. Jadi ini saya ganti MySQL. Terus ini saya hidupin lagi. DB house-nya itu localhost ya, atau ini juga localhost nih, 127.0.0.1, portnya 3306. Nama database-nya nanti saya mau post API. Username-nya root, passwordnya kebetulan XAMPP saya tuh kosong passwordnya, jadi saya nggak pakai password. Session driver-nya kita ganti file. Oke, ini kita udah connect nih ke SQL kita. Terus pertama tadi saya kan mau bikin ini ya, post application sederhana banget nih. Tabelnya pun cuma ini aja nih ya. Pertama kita bikin user dulu kali. User dulu. Uh, Kebetulan di Laravel itu kalau kita lihat di model tuh udah ada nih user nih. Udah ada user. Terus di migrationnya, di database migration, user juga udah ada. Tapi saya nggak mau pakai yang ini, saya mau bikin sendiri aja ya. Bikin sendiri aja nih, kita hapus dulu aja kan. Hapus. Terus di
model usernya juga kita hapus. Oke, apa saya salah ngapus nih? Oh, saya salah ngapus tadi ya. Env-nya salah ngapus. Nih, kita hapus nih. Yang usernya kita hapus. Terus kita munculin terminal. Oke, habis itu kita bikin model dulu ya. Cuma tunggu nih. Tadi kan env-nya saya hapus nih. Kalau misalkan teman-teman ngopi atau narik project dari Git tuh biasanya env-nya emang nggak ada tuh. Jadi kita copy aja nih. .env. Oh, saya lupa nih ininya nih. Apa namanya? Komennya apa nih? Ya, kita googling aja nih, saya lupa. Nih, kita buka Stack Overflow. Biasa nih Google-nya para programmer ya, Stack Overflow. Nah, cp.env example env. Nih, terus kita generate. Kita copy aja nih. Nah, buat teman-teman nanti yang biasa ngambil project dari Git tuh biasanya env-nya tuh nggak ada. Ini kita copy aja langsung dari sini. Nah, udah ada lagi kan. Terus tinggal key-nya nih. Kita generate nih. Kalau kita lihat di sini belum ada key-nya nih. Belum ada key-nya. Nah, sekarang udah ada kan application key-nya. Oke, terus kita ulangin lagi. Di sini saya pakai MySQL. Terus ini kita hidupin lagi. Ganti file. Oke, ini kita save. Kalau teman-teman pakai VS Code tuh di sini ada nih. Enak nih pakai common palette ya. Kita bisa bikin model semua migration controller itu dari sini semua. Pertama kita mau bikin ini ya, si model dulu. Nama modelnya user. Terus kita ditanya nih, mau bikin migration, factory, resource, controller untuk model ini enggak? Saya factory-nya enggak ya. Kita no aja dulu lah ya. Tapi yes juga nggak apa-apa sih, biar langsung. Nah ini udah jadi ya controllernya. Terus migrationnya udah jadi. Terus factory-nya, cuma kita nggak pakai factory-nya dulu lah ya. Terus modelnya pun udah jadi ya. Pertama di sini saya mau simple aja nih untuk loginnya. Saya cuma butuh name string. Isinya tuh name. Dia required ya. Kalau required itu kita nggak usah tulis nullable false gitu. Biasanya kan bikin gini ya. Nullable false. Nah, ini artinya required. Cuma dia defaultnya itu udah required, jadi kita nggak perlu tambahin, nggak apa-apa. Satu lagi username ya. Username dia juga required, cuma saya mau kasih unique biar nggak ada username yang sama. Terus saya mau bikin lagi password. Ini juga required. Buat teman-teman yang mau nambahin validasi, misalkan lengthnya berapa, terus passwordnya harus ada apa, bebas ya. Kalau saya di sini belum dulu. Satu lagi di sini kita butuh token. Saya mau bikin tokennya juga token yang sederhana. Terus di sini dia harus unik biar nggak ada token yang sama. Terus kalau belum login kan belum ada token ya, jadi boleh nol aja, null label. Oke, di sini kayaknya udah ini dulu nih buat si user. Terus di modelnya, ini kita nggak usah pakai factory, kita hapus. Nah, kita bikin public guarded ya, guarded. Yang boleh kita insert tuh apa aja? Saya mau yang nggak boleh kita insert tuh apa aja? Di sini ID ya, ID. Bedanya guarded sama available itu, kalau available kan
apa aja nih yang boleh kita insert, ya kan? Nah, kalau guarded ini yang nggak boleh kita insert sih, itu aja bedanya. Terus uh, hidden ya, kita mau hidden si token. Ini nggak kita munculin nih hidden si password pertama sama token. Tokennya mau saya kirim ke header nanti. Token. Oke. Terus apa lagi ya? Cache. Terus saya mau kasih tahu juga kalau si passwordnya itu kita hash. Passwordnya itu kita hash. Kita hash ya. Jadi mau kita encrypt. Sorry ini kok private public ya. Kenapa public ya? Kita ganti protect, sorry. Protected semua. Oke, udah. Terus saya mau biar controller saya itu bersih. Saya nggak mau bikin logicnya tuh di controller. Saya mau bikin folder di app. Dalam app namanya service. Nah, di service ini saya mau bikin satu file interface ya. Satu file namanya user service.php. Oke. Di sini saya mau bikin PHP terus namespace-nya app terus service. Nah, service terus interface ya. Saya mau bikin interface namanya user service. User service di dalamnya saya functionnya itu cuma mau function login, butuh parameter request, saya kasih nama request aja. Terus kita copy aja nih. Terus register ya. Register request juga, update. Bukan update. Change password aja namanya. Change password. Terus logout. Ini aja nih. Terus satu lagi di dalam folder service nih saya mau bikin folder lagi namanya implement. Implement. Kita kasih huruf gede lah ya, i-nya. Ini s-nya juga kita ganti huruf gede aja. So, service terus implement. Nah, di dalam implement saya mau bikin user implement.php. Saya mau bikin PHP lagi. Jangan lupa namespace ya. Namespace-nya app service terus implement. Nah, di sini saya bikin kelas user implement. Nggak usah, saya nggak extend ya, cuma implementsnya ke si user service tadi. Ya, ini error karena butuh function ini kita copy aja nih. Nah, ini kita kasih kurung kurawal. Kita buang. Oke. Nah, errornya dihilang. Terus kita bikin provider nih. Bikin provider namanya user provider. Oke. Udah jadi nih. Oh, belum. Nah, ini udah jadi user provider. Di sini saya mau bikin array ya.
array namanya singleton aja, semua bikin singleton. Nah, balikannya sama dengan isinya itu service tadi nih, user service class, isinya itu dari user implement class yang satu. Oke, terus saya mau bikin satu function provide di sini, public function provide, dia balikannya array juga ya, balikannya array. Terus apa yang kita balikin nih, kita return array aja nih. Arraynya dari mana? User service class. Nah, terus di controller kita bikin constructor nih buat manggil dia. Pertama kita bikin variabel dulu, private apa namanya, user service lah ya, user service. Oke, terus kita bikin public function construct user service public. Ini kita butuh namanya user service juga. User service kita initiate jadi user service. Nah, isinya itu user service sama dengan user service. Oke. Nah, ini itu buat manggil semua function atau logic yang kita bikin di implement tadi. Jadi ketika kita mau panggil misalkan, itu kita langsung aja panggil function yang tadi kita bikin. Nah, tadi kan kita udah punya ini ya, function login ya. Kita bikin satu function lagi di sini, login ya. Public function login. Oke, function login, terus kita return aja nih, kita langsung kirim semuanya ke si implement kita tadi sama interface kita tadi. This user service. Nah, kita tadi punya function login. Nah, butuh parameter, ya kan? Di sini kita request dari HTTP, request. Kita kirim aja langsung requestnya ke dalam sini. Oke, kan? Nah, ini itu function login yang ada di ini, yang ada di interface kita. Interface kita itu nanti akan diimplementasinya di dalam sini logic kita nih semuanya. Jadi controller kita itu lebih bersih. Cuma sekedar manggil gini-gini aja. Cuma di sini sebelumnya saya mau kasih ini dulu nih. Apa namanya, validasi ya. Kita validasi dulu nih requestnya nih. Inputan dari usernya ada yang kosong kan nih. Empty. Nah, untuk login kan butuhnya username sama password doang ya. Request username atau empty request password. Nah, kita cek nih di sini. Si username atau passwordnya salah satunya ada yang kosong nggak? Kalau ada yang kosong, kita kembalikan error ya. Kita return response. Balikin JSON aja ya. JSON. Message-nya
Message-nya itu kita isi username or password, apa ya, cannot be empty gitu aja, cannot be empty ini aja. Terus kodenya kita balikin 400 get request ya. Nah kalau nggak kosong kita balikin ke login nih, ke login kita. Ya kan, loginnya itu masuknya ke sini nih. Kalau kita lihat nih ke interface. Oke, di sini. Terus di implementnya ini baru kita isi logic nih. Kita tinggal cek lagi nih, ada nggak username itu di dalam database nih. Kalau nggak ada, ya kita balikin error lagi. Gitu. Berarti di sini kita panggil user dulu, table user. User sama dengan user where. Username-nya itu ambil dari request username. Username kan unik ya, jadi otomatis nanti balikannya itu cuma satu, makanya kita langsung di sini kita kasih first aja. First. Oke, terus kita cek lagi kalau nggak ada, ya kan? Kalau user yang nggak ada nih, set user. Oh, kita kasih tanda seru, itu kebalikannya. Kalau usernya nggak ada, kita return error lagi. Usernya belum diimport nih. Nah, modelnya. Jangan lupa nih, diimport nih model usernya nih ya. Nah, kalau usernya nggak ada, kita kembaliin nih error lagi, return, kita balikin JSON aja ya, return respon JSON, terus message-nya kita bikin message, kita bikin apa ya, username or password ya, jangan kasih tahu yang salah username atau passwordnya, username or password wrong, gitu aja. Balikannya kodenya kita kirim 404 aja, not found. Nah tapi kalau ada kita bikin else, kalau ada kita cek lagi nih passwordnya bener nggak, ya kan, passwordnya bener nggak, kita bikin variabel pass sama dengan user password. Passwordnya kan nanti mau kita hashing ya, jadi kita cocokin dulu nih password yang dikirim user sama password yang ada di database kita. Coba kan kalau dicocokin nggak bisa ya, karena password yang ada di database itu bentuknya udah di encrypt. Nah kita pakai yang namanya ini hash, di Laravel tuh kebetulan ada hash, kita tinggal pakai itu. Kita bikin variabel lagi valid password misalkan sama dengan hash, kita ceknya itu dari mana, dari request password. Nah kita bandingin sama yang ini variabel di atas pass, kita bikin itu. Kalau ini balikannya nanti boolean true false, kalau ada atau kalau valid passwordnya itu true berarti dia ada tuh, kita tinggal bikin token user token sama dengan, saya mau bikinnya pakai random string dulu aja, str random berapa ya, 60 aja cukup kali ya, 60. Kita bikin 60 panjangnya ya, 60. Nah, baru habis itu usernya kita save, user kita save tuh. Cuma kalau nggak ada, kalau passwordnya salah ya, nggak sama, kita balikin aja error lagi yang sama nih kayak gini. Kita copy aja biar cepat. Nah, random stringnya itu harus kita import dulu nih. Dia tuh ada di Illuminate ya. Kita copy aja support
Jadi hashnya kita buang str. Nah, oke. Setelah itu kita balik kalau sukses tuh kita balikin ini dikit. Kita balikin return response JSON. Kita balikin user aja ya. Langsung balikin user. Terus kodenya itu 200. Nah, saya kan mau ngirim token di dalam header ya. Jadi kita taruh di sini nih. Namanya authorization. Authorization. Isinya itu dari user token. Isinya dari user token. Oh iya, satu lagi kita bikin try catch buat nangkep errornya dia. Ini semua kita pindahin ke dalam try. Terus catch-nya ini kita copy aja nih, biar cepat buat nangkep errornya. Message-nya itu th get message. Terus kodenya juga kita bikin th get code ya. Cuma kan kita belum bisa nyoba ya, karena di database kita juga belum bikin database kan, baru koneksi aja kan. Database kita juga belum ada table user. Kita bikin ini dulu aja nih, register ya. Nah, untuk register sama ya, kayak gitu. Kita bikin dulu pakai try catch ya. Try catch. Biar untuk nangkap errornya ya. Kalau register itu kita ngecek dulu nih. Usernya kan tadi unik, kita cek dulu di database. Ada nggak usernya? Kalau nggak ada, baru boleh masuk tuh, baru boleh bikin. Kita copy aja. Nah, ada nggak nih usernya nih? Kalau misalkan kita copy lagi segini, cuma kebalikannya nih. Ini kan ada tanda serunya ya. Kita buang. Nah, kalau ada, kita balikin username already exist gitu aja. Ini terus kodenya itu kita balikin 400 aja get request. Nah, kalau nggak ada, baru kita bikin variable user, new user aja, new user sama dengan new user. Ya kan? Terus barulah tuh kita masukin tuh new user, name-nya kita ambil dari request name, ya kan? Nah, terus username, ini kita ganti username. Terus passwordnya kita hash nih. Jadi password yang kesimpan di database itu nanti yang udah di encrypt. Ini kita hapus aja. Jadi kita hash hash make. Kita bikin dari mana? Dari ini password. Nah, setelah udah diisi semua, baru kita save. New user save. Nah, terus kalau error ya kita balikinnya sama kayak gini nih, yang atasnya. Oke, ini untuk register. Terus di controllernya tinggal kita panggil nih. Sama kita validasi juga ya. Kita bikin satu function lagi nih, namanya register. Register. Satu lagi nih kita tambahin name ya. Name. Kita copy ini name.
Kita errornya all information must be complete. Ini aja. Jadi harus diisi semua informasinya. Kalau udah diisi semua baru kita kirim ke register. Dah, gini doang register. Sekarang tinggal kita coba nih. Kita pakai Postman ya. Nah, ini Postman-nya udah kebuka ya. Kita belum bisa nyoba karena kita nggak punya database. Mending kita migrate dulu database kita ya. Kan kita di sini udah punya table user nih. Nah, ini kita migrasi dulu nih. Kita bikin. Saya untuk servernya mau pakai XAMPP ya, yang gampang lah. Jadi satu kali install, kita langsung dapat Apache, MySQL sama PHP-nya. Ini kita hidupin aja nih MySQL-nya. Nah, kalau kita lihat di database kita tuh belum ada tuh yang namanya ini nih. Apa namanya? Database Post API ya. Ini nanti akan dibikin otomatis sama Laravel nih. Kita langsung aja PHP artisan migrate. Nah, tanya nih kita database Post API-nya belum ada. Kita mau bikin nggak? Kita bikin aja ya. Yes. Nah, tuh langsung dibuatin sama di user table. Kalau kita lihat di sini, terus kita refresh. Oh, dia masuknya ke sini, Post API. Saya sebelumnya udah punya database Post App ya. Jadi sama dia yang kiranya sama tuh dijadikan grup. Emang nggak masalah. Nanti kita di sini aja nih. Kita masuk ke ini aja. Nah, table usernya pun udah dibikin nih. User udah dibikin. Di sini kita cuma butuh ID, name, username, password, sama token. Di sini kan API nggak ada nih. Kita harus munculin dulu nih. PHP artisan install API. Nanti sama dia otomatis dibikinin. Nah, di sini tuh ada pertanyaan nih. One new database migration has been published. Would you like to run all pending database migration? Kita bikin yes aja. Nanti sama dia dibikinin tuh personal access token. Ini udah selesai, di sini juga udah ada. Terus kita tinggal bikin route baru. Kita bikin post ya. Post. Kita bikin route baru, metodenya post. Namanya kita bikin register lah ya. Kita bikin yang register dulu. Register, terus di sini kita masukin ke controller si user tadi ya. User controller, metodenya itu tadi namanya register kan. Nah, ini register ini harus sama kayak ini, kayak nama metode kita nih, yang ini register. Oke, sekarang kita coba PHP artisan serve. Kita masukin lagi portnya 8000. 8000, prefixnya itu API sama register. Metodenya kita ganti post. Badinya kita pakai raw, terus JSON. Yang dibutuhin tadi apa? Name ya. Name. Misalkan administrator. Terus username. Username-nya kita isi admin ya. Admin. Passwordnya kita isi password. Kita coba nih ya.
Kita coba localhost 8000 API register. Kita coba 200, oke. Tapi kenapa nggak ada balikannya? Apa kita nggak ngasih balikan? Kita buka register nih. Di sini implement register. Oh, kita nggak nge-return kalau berhasil. Oke, kita return aja ya. Tapi di database harusnya udah ada nih kalau kita cek nih. Kita refresh, nah udah ada tuh. Kan tokennya 0 karena emang kalau register kan belum ada token ya. Passwordnya juga udah di encrypt. Username-nya admin, namanya juga administrator. Sebenarnya udah berhasil ya. Terus kalau kita ini dulu deh, kita return ya. Return respon. Kita mau balikin apa nih? Balikin si usernya aja ya. JSON, kita balikin user. New user. User. Kodenya kita kasih 201. Oke, kita coba ini lagi nih. Kali ini kita kosongin, validasinya masuk nggak? Oh, validasinya masuk ya? Nggak masuk ya? Harusnya masuk nih. Coba kita lihat codingan kita lagi di controllernya. Padahal name-nya tadi kosong. Empty, user name, password, sama name. Tadi yang kita kosongin name-nya. Tapi dia masuk ke sini nih dia nih. Masuk ke sini nih. Harusnya nggak masuk ke sini nih. Coba kita lihat lagi. Oh, salah dalam kurungnya ini. Harusnya ini di sini. Ini kelebihan satu. Tuh, ini salah. Jadi dianggapnya itu semua ada di dalam sini nih. Empty yang pertama ini. Oke, oke. Coba kita ulangin lagi. Kita buang. Nah, baru masuk. Ternyata di situ permasalahannya ya. Ya berarti udah masuk ya ini ya. Validasi di sininya udah masuk yang di controller. Terus validasi yang di implementnya juga udah masuk tadi. Kalau kita masukin username sama. Jadi udah aman ya. Oke, terus kita tinggal bikin change password nih. Change password, dia cuma ngedit password doang sih ya. Nah, kita pertama bikin biasa try catch dulu. Nah, di change password itu kita butuh yang namanya password lama sama password baru nih yang buat diganti. Jadi kita misalkan password sama dengan request old password ya. Old password. Terus kita cek nih. Oh tunggu, kita bikin middleware dulu aja. Kita bikin middleware. Di sini kan nggak ada middleware nih. Sekarang baru kita munculin middleware nih di sini nih. Coba kita lihat di command palette ada middleware nih. Wah ternyata middleware ada nih. Nama middleware-nya misalkan out middleware. Jadi dibuatkan sama dia. Nah di folder HTTP kita tuh jadi ada middleware nih. Nah di sini middleware. Terus kita tinggal bikin nih. Kalau yang belum login itu nggak bisa ganti password, nggak bisa logout, ya kan? Karena kan ganti password itu harus di posisi ketika kita sudah login, ya kan? Nah, sekarang kita kasih tuh semuanya middleware. Di sini kita pertama cari tokennya dulu nih. Token.
sama dengan request header. Ada nggak authorization-nya yang tadi kita balikin tuh ketika login? Authorization. Nah, kalau nggak ada, if iset. Nah, kalau bukan string balikannya. Kalau ada nih ya, kita yang nggak ada di login. Kalau nggak ada token, kita balikin ini. Kita balikin forbidden ya. Return response. Kita balikin JSON ya. Message forbidden gitu aja ya. Forbidden. Untuk kodenya kita bikin 403. Kalau ada, kita sisipin user di ini, di setiap kita request aja tuh. Ya kan? Kita cek dulu nih, ada nggak si tokennya itu di dalam database. User where. Ini belum kita import ya, model. Nggak apa-apa, where token. Tokennya kan tadi kita bikin unik ya, jadi otomatis dia cuma satu tuh. Kita cari nih, ada nggak di user yang tokennya kayak gini. Kalau nggak ada user yang punya token itu, nah kalau nggak ada, kita balikinnya sama aja kayak gini, forbidden ya. Else kalau ada, kita kasih namanya request user sama dengan user. Terus kita return next request. Isinya sama request. Ini belum kita masukin ya, ini user ya. Masukin aja use model. Oke, ini udah kita save. Nah, terus kita bikin satu di ininya dulu, di Bootstrap. Nah, di sini udah otomatis ada API karena tadi udah kita install. Terus di middleware-nya, kita di sini nih, middleware alias, kita kasih alias namanya out login lah ya. Out login isinya dari middleware yang tadi tuh. Terus dia ada di http middleware out middleware. Terus di route-nya itu kita tinggal bikin mana tadi route. Kita bikin di sini nih. Ini sekalian aja login, kita belum bikin login. Nah, terus sekarang kita bikin grup untuk selain yang harus login. Kita jadi bikin route, terus grup. Di sini tuh middleware.
isinya tadi dari apa nama middleware kita deh aliasnya di app nih outlogin, kita copy aja nih outlogin. Nah setelah itu barulah kita masukin tuh route semua yang harus login function. Nah di sini baru grupnya nih kita bikin misalkan mau change password ya. Route apa metodenya? Post aja kali ya. Post password change gitu aja ya. Password change kita ambil dari apa user controller. Nama itunya apa tadi nama implementnya change password ya. Cuma di controller kita belum punya ya. Iya belum punya. Nanti kita bikin sama aja. Dan ini change password. Terus di controllernya kita bikin satu function lagi. Namanya change password. Nah di change password itu kita ini dulu. Oh, old password. Kita validasi sama new password. Jadi nggak boleh kosong. Password lamanya sama password barunya. Kalau kosong, password or new password cannot be empty gitu aja ya. Balikannya 400 change password. Nah di implementnya kita cek lagi coba. Sini juga belum. Di sini kita cek dulu nih password sama dengan user ya, request user. Request user password ya. Request user password. Ya kan? Kan tadi di login di middleware kita tuh ada user, ya kan? Ada user. Nah ini nih, kan nggak usah deh, kita kan ngirim password juga ya. Password. Dan terus habis itu kita cek nih di user kita nih. User sama dengan user where username sama dengan request user username. Nah ini dari mana nih username? Ini tuh dari middleware nih yang kita tambahin di sini nih. Kita tambahin. Jadi kalau misalnya di usernya itu tokennya ada nih yang dikirim nih di headernya. Nah kita nambahin user nih di setiap requestnya nih. Otomatis ada user orang yang login tuh di situ. Oke. Nah nanti setelah itu kita cek lagi passwordnya nih. Kayak tadi valid password sama dengan hash cek. Ceknya dari yang mana dulu nih? Dari yang dikirim nih. Dari yang dikirim kan berarti request password ya.
atau passwordnya kita udah bikin. Sama yang ada di database, kita compare-nya user password. Oke, kalau valid baru ganti password, passwordnya kita ganti. Kalau nggak valid ya kita throw error aja, kita bikin yang nggak valid dulu. If iset bukan ini, if valid password. Nah, kalau valid passwordnya false, kan ada tanda seru nih. Kita return error aja. Kita balikin ini aja nih, biar cepat kita copy ya. Nah, password wrong gitu aja. Nah, kalau misalkan valid valid passwordnya balikannya true, kita langsung ini aja, user password sama dengan hash make. Nah, bikinnya dari mana? Dari yang dikirim sama user, yang new password itu, ya kan? Request new password. Terus baru kita save. User save. Kita balikinnya apa nih? Kita balikin sukses aja kali ya. Return response listen message string sukses gitu aja ya. Sukses. Terus kodenya kita bikin 200. Nah, kalau error, ya kita balikin ini lagi. Ini udah cukup ya kayaknya. Terus tinggal di controllernya nih. Controllernya juga udah. Sekarang kita coba login dulu ya. Kita coba login. Kita bikin, kita copy lagi nih. Dan kita copy, kita bikin baru. Kita ganti metodenya post, kita paste, kita login. Ya, kita login, terus di bodinya kita kasih raw, ini JSON. Passwordnya password ya. Coba kita login dulu. Oke, berhasil ya. Coba kalau passwordnya kita salahin. Salah. Kalau username-nya kita kosongin. Oke, cannot be empty. Ini typo nih kayaknya. Gak apa-apa. Oke, ini berarti udah benar semua ya. Kita login lagi. Nah, kita cek di headernya nih. Header yang di sini. Ada nggak nih? Oh, ada nih authorization nih, tokennya nih. Berarti ini harus kita copy. Terus kita bikin satu lagi change password ya. Metodenya juga post http localhost portnya 8000, terus trafficnya API, terus change apa sih nama ininya tadi, nama password change. Salah nih berarti, password change. Bodinya raw json. Nah, old password sama new password ya. Old password
Kan passwordnya itu password, ya kan? Password. Nah, new passwordnya kita mau apa nih? New password. Kita bikin admin 1234. Admin 1234. Coba berubah nggak? Middleware, out middleware. PHP line 28. Oh, kita belum bikin authorization nih. Kita kirim nih token yang tadi. Nah, kita coba lagi ya. Not found. User not found. Coba kita lihat codingan kita nih di out middleware. Nah, ini nih, kayaknya ini nih. Models user. Salah kan? Mana tadi? Models user. Model user kan? Iya, betul. Nah, itu. Pastikan lagi. Add models user. Kita coba lagi. Password wrong. Oke, passwordnya salah. Passwordnya password. Ini passwordnya admin 1234. Coba kita lihat lagi codingan kita. Password. Nah, ini salah. Password. Kita coba lagi. Oke, berhasil. Terus sekarang kita login lagi ya. Kita login pakai password nih. Pakai password yang lama ya. Username or password wrong. Ah, berarti udah betul. Coba kita admin 1234. Oke, udah berhasil. Berarti change password kita udah berhasil. Ya kan? Nah, sekarang tinggal logout nih. Kita bikin yang logout. Yang logout itu sebenarnya kita cuma bikin tokennya tuh jadi nol gitu doang sih. Setelah itu user kan nggak bisa akses yang lain kan kalau tokennya itu nol. Langsung aja nih kita kayaknya nggak butuh ini nih kita nih. Nggak butuh yang namanya request ya. Ini kita hapus aja nih karena kan tadi kita udah ngirim user ya di dalam middleware kita ya. Jadi kita udah nggak butuh, langsung aja nih user where, ya kan, username. Username itu diambil dari mana? Dari request. Requestnya itu ngambil dari user. Username. Nah, ini user ini tuh yang dikirim sama middleware ya. Di sini nih yang ditambahin di dalam request. Oke. Userware first. Oke. Request tetap itu request. Tetap butuh request ternyata. Oke, itu request. Nah, udah gitu kita update nih. Jangan first lah, kita update aja langsung. Kita update token null. Udah, ini aja. Kita balikinnya boolean aja ya, true ya. Return response JSON true, udah gini aja ya.
Apa nih? Error apa nih? Oh, I see. Kurang ini. Nah, terus di controllernya sama tuh kita bikin function lagi. Namanya logout. Nggak usah. Udah, gini doang. Apa ini? Oh, ini ke ini tadi. Nah, nih. Kalau logout berarti tokennya jadi nol. Kita coba. Metodenya delete logout, logout sama logout. Oke. Kita cek di sini tokennya masih ada ya. Terus kita coba di Postman. Kan login, kita copy aja. Bikin baru logout. Metodenya tunggu, delete ya. Metodenya delete logout. Oke, kita nggak ngirim apa-apa karena otomatis ya. Oh, apa nih errornya? Undefined function middleware JSON. Ternyata kita ada yang lupa masukin tokennya. Nah, kita copy dulu. Authorization token. Nah, berhasil. Coba kita lihat di dalam database kita, tokennya udah nol belum nih? Udah nol. Oke. Untuk user kita udah selesai nih semuanya nih. User dari login, register, login, ganti password sama keluar tuh udah kita udah selesai. Tinggal nanti kita terusin ini tabel kategori, tabel UOM sama brand. Nah, itu dulu aja master-master yang gampang tuh, kategori, UOM, brand, ya itu 3 dulu itu kita kerjain.